Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Sekarang kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. Sebelum memulai materi, ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sub pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Bagian A, bersuci. Bagian B, tata cara bersuci. Dan bagian C, hidup bersih. Kita mulai dengan bersuci. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Bersuci artinya menghilangkan kotoran dan najis dari badan dan pakaian. Bersuci merupakan syarat wajib untuk kita melaksanakan sholat. Orang yang tidak suci tidak boleh mengerjakan sholat. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, At-tuhuru syatrul iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Badan, pakaian, dan tempat tinggal kita harus bersih dari kotoran dan najis. Kotoran manusia dan kotoran hewan, bangkai, darah, dan nanah termasuk najis. Semua najis adalah kotor. Allah menyuruh kita untuk menjaga kebersihan karena kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Dalam bersuci terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu berwudu. Berwudu adalah bersuci menghilangkan hadas kecil. Berwudu ini dengan cara menggunakan air yang suci. Dan sebelum sholat kita harus terlebih dahulu berwudu. Yang kedua, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu ketika tidak ada air atau ketika kita berhalangan untuk memakai air. Tayamum menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, macam-macam bersuci adalah mandi. Mandi adalah membersihkan badan dari kotoran dan najis menggunakan air dan sabun. Yang keempat, istinja. Istinja ini adalah membersihkan diri kita setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, beristinja ini bisa menggunakan air. Tetapi kalau tidak ada air bisa dengan menggunakan daun kering atau tisu atau kertas. Macam-macam alat untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci tentunya air itu adalah air suci. Contohnya air terjun, air sumur, air sungai, air laut, air danau, air embun, air salju, dan air dari mata air. Yang penting air itu harus suci dan dia bisa menjadikan alat sebagai untuk bersuci. Nah, kalau air kopi, air teh tidak bisa digunakan untuk air untuk bersuci. Nah, yang kedua, untuk bersuci itu ada benda selain air. Jika tidak ada air, boleh menggunakan benda-benda untuk bersuci. Contohnya, kertas atau tisu, daun, dan batu. Tetapi harus dipastikan benda tersebut bersih dan suci dari najis dan kotoran. Tata cara bersuci. Nah, kalau kita bersuci, mengambil wudhu atau mandi, kita masuk ke dalam kamar mandi. Nah, sebelum masuk kamar mandi harus membaca doa masuk kamar mandi. Bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan godaan syaitan perempuan. Dan ingat,
ketika masuk kamar mandi harus didulukan kaki kiri. Lalu kita membaca doa keluar dari kamar mandi. Nah, keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Apa bunyi doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Nah, yang pertama adab bersuci. Nah, adab bersuci ini adalah berdoa sebelum dan sesudah bersuci. Yang kedua, tidak berbicara atau bermain. Jadi ketika kita berwudu, kita tidak boleh berbicara atau bermain. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Dan yang keempat, menggunakan air yang bersih dan suci. Terus, cara mandi. Cara mandi mulai dengan membaca basmalah. Lalu kita siram anggota badan kita dengan air, lalu kita sabun dan kita bilas sampai bersih. Dan jangan lupa untuk menggosok gigi. Nah, tata cara istinja. Tata cara istinja, masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Lalu kita membersihkan bekas istinja dengan tangan kiri. Nanti setelah itu kita cuci hingga bersih dengan air yang suci. Jangan lupa tangannya juga dicuci sampai bersih. Terus jika tidak ada air bisa dibersihkan dengan kertas atau tisu. Nah, yang C, hidup bersih. Kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Menjaga kebersihan berarti kita telah menjaga iman kita. Islam mengajarkan kita hidup bersih dalam semua hal. Apa saja contohnya? Contohnya adalah kita harus menjaga kebersihan badan. Kebersihan badan harus dijaga dari kotoran atau najis yang menempel pada badan kita. Sehingga kalau badan kita sudah bersih, kita tidak akan mudah sakit. Bagaimana caranya? Mandi 2 kali sehari, gosok gigi, pagi sarapan, ya. Lalu makan siang, itu menjaga kebersihan badan supaya badan kita sehat. Nah, terus kebersihan pakaian. Bagaimana caranya membersihkan kebersihan pakaian? Harus dicuci setelah kotor, ya, dicuci dengan sabun cuci, lalu disetrika supaya wangi. Menjaga kebersihan tempat sholat. Kebersihan tempat sholat harus kita jaga karena kita sholat menghadap Allah. Masjid harus bersih, ya. Kalau kita sholat di masjid, rumah kita harus bersih. Kalau kita sholat di rumah, tempat sholat yang kotor dan najis tidak boleh dilakukan untuk sholat. Jadi rumah kita harus sering-sering kita sapu dan kita pel. Yang keempat, kebersihan tempat tidur. Nah, sebelum tidur dan sesudah bangun tidur kita harus rajin membersihkan tempat tidur kita. Supaya apa? Supaya nanti kalau tidur badannya tidak gatal, ya. Sebelum tidur kita juga cuci tangan, cuci kaki, dan jangan lupa mengganti spray, mengganti sarung bantalnya rutin sekali seminggu. Yang kelima, kebersihan tempat belajar, ya nak ya. Jadi tempat belajar kita itu harus rapi dan bersih. Belajar perlu tempat yang nyaman. Belajar juga tempatnya harus terang. Buku tulis tidak boleh dicoret-coret, ya. Jadi nanti kalau sudah belajarnya nyaman, tempat belajarnya bersih, mudah-mudahan ilmunya bisa diterima, ilmunya dapat dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai. Semoga setelah belajar bersih itu sehat, anak-anak Bu Nova menerapkan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebersihan itu sebagian dari iman dan kebersihan pangkal kesehatan. Bu Nova akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.